judul, sejarah dan pengertian hak paten serta objek dan subjek hak cipta dan paten. Hak paten adalah bentuk hak kekayaan intelektual yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk membuat, menggunakan, dan menjual penemuan atau inovasi tertentu. Hak ini memberikan perlindungan hukum dan ekonomi kepada penemu atau pemiliknya, mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan, atau menjual penemuan tersebut tanpa izin. Yang selanjutnya yaitu pengertian hak intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada kreator, inventor, atau pendesain atas hasil kreasi atau temuannya yang memiliki nilai komersial, baik secara langsung, otomatis, maupun melalui pendaftaran pada instansi terkait sebagai bentuk penghargaan atau pengakuan hak yang patut diberikan perlindungan hukum. Yang selanjutnya yaitu pentingnya hak kekayaan intelektual dalam konteks bisnis dan inovasi. Yang pertama yaitu pendorong inovasi. Bagaimana HKI mendorong inovasi dalam suatu bisnis? Studi kasus yaitu perusahaan-perusahaan yang sukses berkat investasi dalam inovasi dan perlindungan HKI. Yang kedua yaitu perlindungan kreativitas. Bagaimana HKI melindungi hasil kreativitas dan inovasi. Contoh, seniman, pelukis, dan pencipta software yang melindungi karya-karya mereka dengan hak cipta. Yang ketiga yaitu keunggulan bersaing. Bagaimana perusahaan dapat menggunakan HKI untuk memperoleh keunggulan bersaing. Contoh, perusahaan teknologi yang memanfaatkan paten untuk melindungi teknologi terkemuka mereka. Yang keempat yaitu daya tarik investor. Bagaimana perlindungan HKI meningkatkan daya tarik perusahaan bagi investor. Studi kasus yaitu perusahaan-perusahaan startup yang berhasil menarik investasi berkat portofolio HKI yang kuat. Selanjutnya yaitu sejarah hak paten. Awal mula hak paten yaitu periode awal di mana konsep hak eksklusif untuk penemu pertama kali muncul. Contoh, Royal Berger tahun 16 century di Venesia yang memberikan hak eksklusif untuk penemu. Yang kedua yaitu pertumbuhan di era revolusi industri. Bagaimana revolusi industri memicu pertumbuhan hak paten. Kontribusi hak paten terhadap perkembangan teknologi dan industri. Yang ketiga yaitu sistem paten modern. Perkembangan sistem paten modern pada abad ke-19. Contoh, pendirian lembaga paten, prosedur pendaftaran dan perlindungan internasional. Yang keempat yaitu Perang Dunia dan hak paten. Pengaruh Perang Dunia terhadap hak paten dan inovasi. Studi kasus pengembangan teknologi militer dan dampaknya pada hak paten. Selanjutnya yaitu proses pemberian hak paten. Pertama yaitu pemberian gambaran umum tentang pentingnya hak paten dalam perlindungan inovasi. Yang kedua yaitu peran hak paten dalam memberikan hak eksklusif kepada penemu. Penentuan kelayakan paten. Proses penilaian awal untuk menentukan apakah suatu penemuan memenuhi syarat untuk paten. Kriteria kelayakan paten. Selanjutnya yaitu pendaftaran paten. Langkah-langkah dalam pendaftaran paten. Dokumen-dokumen yang diperlukan dan formulir pendaftaran. Yang keempat yaitu uji substansi. Pemeriksaan substansi dari penemuan untuk memastikan kebaruan, kegiatan inventif, dan keindahan industri. Peran lembaga paten dalam melakukan uji substansi. Yang kelima yaitu publikasi paten. Proses publikasi informasi paten setelah lulus uji substansi. Yang kedua pentingnya transparansi dan publikasi dalam perkembangan teknologi. Yang keenam uji oposisi dan persetujuan. Yang pertama peluang bagi pihak ketiga untuk memberikan oposisi terhadap pemberian paten. Proses persetujuan dan langkah-langkah yang diambil jika tidak ada oposisi. Yang ketujuh yaitu pemberian hak paten terhadap tahap akhir di mana hak paten secara resmi diberikan kepada pemohon. Yang kedua yaitu pelahanan
pemahaman hak dan kewajiban yang melekat pada pemegang hak paten. Selanjutnya yaitu sejarah hak cipta. Awal mula hak cipta. Periode awal di mana ide hak cipta mulai muncul. Contoh, Statiner's Company di Inggris pada abad ke-16 yang mengontrol penerbitan dan perlindungan hak cipta. Yang kedua yaitu revolusi percetakan. Isinya yaitu bagaimana revolusi percetakan memainkan peran penting dalam perkembangan hak cipta. Dampak percetakan massal terhadap perlindungan karya. Yang kedua yaitu revolusi percetakan. Yang isinya bagaimana revolusi percetakan memainkan peran penting dalam perkembangan hak cipta. Dampak percetakan massal terhadap perlindungan karya tulis. Yang ketiga yaitu Statute of Anne tahun 1710 yang isinya pengenalan undang-undang hak cipta pertama di dunia, Statute of Anne di Inggris. Landasan bagi sistem hak cipta modern. Yang keempat yaitu TRIPS Agreement tahun 1994, isinya yaitu integrasi hak cipta ke dalam perjanjian perdagangan dunia melalui TRIPS Agreement. Yang ketiga yaitu dampak globalisasi terhadap hak cipta. Yang kelima, perkembangan terkini hak cipta dan teknologi blockchain. Isinya yaitu penerapan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan perlindungan hak cipta. Selanjutnya yaitu studi kasus tentang proyek-proyek blockchain dalam industri kreatif. Yang keenam yaitu hak cipta dalam industri musik dan film. Isinya tantangan dan perubahan dalam hak cipta khususnya di industri musik dan film. Model bisnis baru dan hak cipta dalam era streaming. Yang ketujuh yaitu tantangan dan perkembangan terkini. Tantangan utama yang dihadapi hak cipta saat ini, perkembangan terbaru seperti kebijakan fair use dan perdebatan hak cipta di era internet. Objek hak cipta. Objek hak cipta yaitu hak cipta memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya yang bersifat orisinal dan terwujud dalam konkret. Objek hak cipta dalam mencakup berbagai karya-karya intelektual, antara lain satu karya sastra yang berupa novel, puisi, cerpen, drama, dan sejenisnya. Yang kedua yaitu karya seni. Karya seni ada lukisan, patung, fotografi, dan karya seni visual lainnya. Yang ketiga yaitu karya musikal. Isinya itu komposisi musik dan lirik. Selanjutnya yaitu karya drama dan pertunjukan, naskah drama, skenario, dan pertunjukan teatrikal. Karya-karya audiovisual yang berisi film, video, dan program televisi. Selanjutnya yaitu karya software, ada kode-kode sumber dan objek dari program komputer. Selanjutnya yaitu karya arsitektur yang berisi desain bangunan dan struktur arsitektural. Selanjutnya yaitu karya penciptaan berbasis internet yang berupa konten web, blog, dan karya digital lainnya. Selanjutnya yaitu subjek hak cipta. Yang pertama yaitu ada pencipta atau kreator. Pencipta adalah sumber utama hak cipta. Hak cipta secara otomatis diberikan kepada pencipta saat karya tercipta. Pencipta dapat berubah individu atau kelompok dan mereka memiliki hak eksklusif untuk menggunakan dan mendistribusikan karya mereka. Yang kedua yaitu pemegang hak atau owner. Pencipta awalnya menjadi pemegang hak cipta, tetapi hak cipta dapat ditransfer atau diwariskan kepada pihak yang lain, seperti penerbit, pengusaha rekaman, atau entitas hukum lainnya. Yang ketiga yaitu penerima lisensi atau lisense. Seseorang atau entitas yang diberikan izin untuk menggunakan karya oleh pemegang hak cipta, penerima lisensi yang memiliki hak eksklusif seperti pemegang hak cipta, tetapi mereka mendapatkan hak tertentu sesuai dengan ketentuan lisensi. Nah, selanjutnya yaitu waris. Jika pemegang hak cipta meninggal, hak cipta dapat diwariskan kepada ahli warisnya sesuai dengan hukum warisan. Yang terakhir yaitu badan kolektif. Dalam beberapa kasus, hak cipta dapat dikelola oleh badan kolektif seperti lembaga pengelola hak cipta yang mewakili sekelompok pencipta atau pemegang hak cipta. Terima kasih. Demikian dari
saya. Wassalamualaikum warahmatullahi